Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam guru penggerak, tergerak, bergerak, menggerakkan. Saya Mayang Sari, calon guru penggerak Angkatan 7 Kabupaten Sijunjung. Bapak dan guru hebat, izinkanlah saya memaparkan hasil tugas modul 1.1 demonstrasi kontekstual tentang pemikiran Ki Hajar Dewantara. Ki Hajar Dewantara adalah seorang aktivis pergerakan kemerdekaan, kolumnis, politisi, dan pelopor pendidikan bagi pribumi sejak zaman kolonial. Ia adalah pendiri Perguruan Taman Siswa, suatu lembaga pendidikan yang memberikan kesempatan bagi para pribumi untuk bisa memperoleh hak pendidikan seperti halnya priai maupun orang-orang Belanda. Pada zaman kolonial, pendidikan hanya untuk kaum bangsawan. Beberapa bupati mendirikan sekolah-sekolah kabupaten, tetapi hanya untuk mendidik calon-calon pegawai. Dan pendidikan juga hanya mengajarkan para pembantu membaca, berhitung sepenuhnya untuk membantu usaha dagang dan perusahaan-perusahaan kepunyaan Belanda. Pada tahun 1959, Ki Hajar Dewantara dianugerahi gelar Bapak Pendidikan Nasional oleh Presiden Soekarno atas jasa-jasanya dalam mengembangkan pendidikan di Indonesia. Dasar-dasar pendidikan menurut Ki Hajar Dewantara. Pendidikan bertujuan untuk menuntun segala kodrat yang ada pada anak agar mereka dapat mencapai keselamatan dan kebahagiaan yang setinggi-tingginya, baik sebagai manusia maupun sebagai anggota masyarakat. Pendidikan hanya dapat menuntun tumbuh atau hidupnya kekuatan kodrat yang ada pada anak. Dalam menuntun, anak diberikan kemerdekaan belajar, namun tetap diberikan arahan agar anak tidak kehilangan arah. Ki Hajar Dewantara juga menerangkan pendidikan sesuai dengan kodrat alam dan kodrat zaman. Kodrat alam berkaitan dengan sifat dan bentuk lingkungan alam di mana anak berada. Kodrat zaman berkaitan dengan isi dan irama, bahwa setiap anak sudah membawa sifat atau karakternya masing-masing. Jadi, sebagai guru yang kita lakukan adalah membekali keterampilan pada anak sesuai dengan zaman. Trilogi pendidikan menurut Ki Hajar Dewantara. Ing ngarso sung tulado, di depan memberi teladan. Ing madya mangun karso, di tengah memberi semangat. Tut wuri handayani, di belakang memberi motivasi. Para pendidik menuntun anak menjadi pribadi yang terampil, berakhlak mulia dan bijaksana, sehingga mereka akan mencapai kebahagiaan dan keselamatan. Bapak dan Ibu guru hebat, Ki Hajar Dewantara juga menekankan pentingnya pendidikan budi pekerti. Perpaduan antara cipta kognitif, karsa afektif, sehingga menciptakan karya. Ki Hajar Dewantara menjelaskan keluarga menjadi tempat yang utama dan paling baik untuk melatih pendidikan sosial dan karakter bagi seorang anak. Keluarga merupakan tempat bersenanya pendidikan yang sempurna bagi anak untuk melatih kecerdasan budi pekerti, pembentukan watak individual psikomotor. Peran pendidik diibaratkan seorang petani yang tugasnya adalah merawat sesuai kebutuhan dari tanaman-tanamannya itu agar tumbuh dan berbuah baik. Beda tanaman, beda pula perlakuan. Implementasi filosofi Ki Hajar Dewantara di sekolah. Menuntun dan mengarahkan bakat, minat, dan potensi yang dimiliki peserta didik melalui kegiatan ekstrakurikuler, menari, drama, menyanyi, dan kegiatan pramuka. Merancang pembelajaran yang menarik yang berpusat pada anak dengan memanfaatkan alam sekitar dan teknologi sebagai sumber belajar, serta mengaitkan materi dalam kehidupan nyata. Sebagai pendidik, tidak hanya mentransfer ilmu, tetapi juga mentransfer budi pekerti, menerapkan pembiasaan di sekolah, senyum, salam, sapa, sopan santun, praktek beribadah, disiplin, dan tanggung jawab. Bapak dan Ibu guru hebat,
tantangan apa yang kita hadapi sebagai guru di zaman milenial ini? Yang pertama, kurangnya minat anak dalam pembelajaran karena metode dan media pembelajaran yang membosankan, dan guru tidak terbuka dalam menerima perkembangan teknologi dan zaman. Sulit melaksanakan pembelajaran yang sesuai dengan kodrat alam dan kodrat zaman. Pada zaman sekarang, anak didik kita semakin pintar dalam penguasaan teknologi. Dulu yang bercita-cita hanya sebagai dokter, polisi, tentara, pilot, dan ASN. Sekarang, mereka ingin menjadi YouTuber, gamer, TikToker, dan selebgram. Yang kedua, tuntutan orang tua dan pemahaman sebagian guru lebih mementingkan aspek kognitif tanpa melihat bakat, minat, dan potensi anak yang berbeda-beda. Contoh, banyak orang tua yang memberikan les pada anak seperti matematika, calistung di usia yang masih sangat dini. Yang ketiga, kurangnya penanaman budi pekerti dan tidak ada contoh atau teladan dari orang tua dan guru. Banyak anak remaja yang terjebak pada pergaulan tidak baik, LGBT, narkoba, dan nilai-nilai budaya luhur yang telah hilang. Bapak dan Ibu guru hebat, bagaimana solusi kita dalam dunia pendidikan saat ini? Yang pertama, guru harus selalu belajar dan terbuka dalam mengikuti perkembangan zaman dengan mengikuti pelatihan dan seminar. Yang kedua, guru harus membekali siswa dengan keterampilan sesuai dengan zamannya. Yang ketiga, guru memberikan teladan yang baik bagi anak didik. Yang keempat, menanamkan pembiasaan-pembiasaan di sekolah untuk menanamkan nilai-nilai budi pekerti dan akhlak mulia kepada anak. Yang kelima, kita mengadakan acara parenting secara rutin dengan orang tua dengan mendatangkan narasumber yang kompeten di bidangnya. Yang keenam, bekerja sama dengan seluruh elemen masyarakat, instansi terkait, orang tua, kepala sekolah, teman sejawat dalam mewujudkan profil pelajar Pancasila yang mencakup 6 elemen, yaitu beriman, bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, berakhlak mulia, berkebinekaan global, bergotong royong, mandiri, bernalar kritis, dan kreatif.